Halo, perkenalkan nama saya Sanina Miskasari dengan NIM G00231168 dari kelompok B10. Jadi di video kali ini saya akan jelaskan tentang anatomi neuroendokrin dan juga organ khusus. Nah, yang pertama saya akan jelaskan tentang area Brodmann. Di area Brodmann ini dibagi menjadi area 1 sampai 45. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan tentang area 4. Jadi, area 4 ini area motorik primer yang mengontrol gerakan volunteer wajah dan juga ekstremitas. Kemudian area 6, area motorik sekunder mengendalikan gerakan volunteer berkaitan dengan traktus ekstrakramidales. Apabila ada lesi di area ini biasanya disebut dengan apraksia. Kemudian area sensorik primer ada 312. Ini mengenali sumber, kualitas, dan kuantitas dari suhu, nyeri dan juga raba tekan. Kemudian 43 area gustatorik ini mengenali rasa melalui indera pengecapan. Kemudian eh, area 4445 area bicara motorik atau area Broca. Ini mengontrol aspek bicara motorik. Kemudian area 39, 40, 22 atau area bicara sensorik atau Wernicke. Ini mengolah pemahaman dan juga interpretasi bahasa, baik lisan maupun tulisan. Apabila ada lesi di area Broca, ini dapat menyebabkan seseorang tidak dapat memberikan respon. Kemudian apabila ada lesi di area Wernicke, menyebabkan seseorang tidak bisa memahami isi pembicaraan, namun masih bisa berbicara, tapi responnya tidak sesuai dengan konteks. Kemudian ada 22 atau area auditori sekunder, ini kemampuan menerima rangsang suara. Apabila lesi, nanti akan menyebabkan penurunan pendengaran. Kemudian auditori sekunder, area 22, ini interpretasi dan asosiasi pendengaran. Kemudian area 17, area visual primer, ini untuk kemampuan menerima rangsangan cahaya. Bila ada lesi di sini akan menyebabkan hemianopsia homonim kolateral. Kemudian yang terakhir adalah 18-19 area visual sekunder. Ini persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah objek. Apabila ada lesi di bagian ini akan muncul buta warna. Kemudian saya akan menjelaskan tentang traktus piramidalis. Jadi traktus piramidalis ini adalah jaras dari area motorik primer dan juga sekunder, area 4 dan 6 Brodmann, yang berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di cornu anterior medula spinalis. Nah, saat melewati degustatio piramidalis, terdapat serabut yang menyilang ke arah kolateral, kemudian traktus costa, kemudian akan ke arah traktus corticospinalis. Nah, area yang tidak menyilang itu traktus corticospinalis anterior. Kemudian untuk area ekstrapiramidalis, fungsinya sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan traktus piramidalis, kemudian menunjang fungsi traktus piramidalis. Nah, ekstrapiramidalis ini terdiri dari traktus vestibulospinalis, traktus reticulospinalis, ventrolateral, kemudian ada juga traktus reticulospinalis lateralis, kemudian yang terakhir ada traktus rectospinalis. Nah, pada neonato, sistem ekstrapiramidalis ini belum berkembang sempurna. Efeknya, otot tangan pada bayi bisa berkontraksi, namun biasanya bayi belum bisa menggenggam dengan baik. Nah, kemudian ada ensefalon. Nah, ensefalon ini ada cerebrum, ganglia basalis, dan juga ensefalon. Nah, ganglia basal. Yang pertama ada cerebrum. Bagian cerebrum ini adalah ensefalon yang terbesar, letaknya di fossa cranii anterior et media.
Ini terdiri dari dua belahan, hemisferium cerebri dexter et sinister. Nah, hemisferium cerebri dexter et sinister ini dipisahkan oleh viscera longitudinalis cerebri dan dihubungkan oleh corpus callosum. Nah, kemudian ada ganglia basalis. Nah, ganglia basalis ini merupakan kelompok substansia grisea yang terletak di sentral hemisferium cerebri atau di antara talamus dengan substansia alba hemisferium cerebri. Nah, ini tuh tersusun atas yang pertama ada nucleus caudatus, kemudian nucleus lentiformis, kemudian ada corpus amygdaloideum dan juga claustrum. Nah, yang terakhir ada reencephalon. Nah, reencephalon ini terdiri dari bulbus olfactorius, ductus olfactorius, substansia perforat anterior, formatio hippocampi, area septalis, area piriformis, dan juga fornix. Nah, kemudian ada medulla spinalis. Nah, medulla spinalis ini dibentuk oleh primary ventrales nervus cervicalis 1 sampai 5. Kemudian ada juga flexus brachialis yang dibentuk oleh nervus cervicalis 5, 6, 7, dan juga 8. Kemudian dan juga nervus thoracal 1. Kemudian untuk flexus lumbosacralisnya pertama flexus lumbalis itu nervus lumbalis 1 sampai 5, kemudian flexus sacralis nervus sacralis 1 sampai 4, kemudian flexus ossigeus nervus sacralis 4 sampai 5, dan juga nervus ossigeus. Nah, kemudian nervus cranialis. Nah, saraf kranial ini diberi nomor berdasarkan lokasi mereka di batang otak superior ke inferior, lalu ke medial dan ke lateral. Dan kemudian urutan keluarnya itu mereka dari tengkorak anterior ke posterior. Nah, ini untuk detail keluarnya ada di sini. Nah, kemudian ada circulus anteriosus Wilson. Nah, circulus anteriosus Wilson ini jadi arteri yang menvaskularisasi otak. Kemudian dimulai dari arteri vertebralis dextra et sinistra yang kemudian bergabung menjadi arteri basilaris yang melalui sulcus basilaris frontis. Arteri basilaris kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Namun di sisi lain, arteri karotis interna akan bercabang menjadi arteri cerebri media dan arteri cerebri anterior. Kemudian, arteri cerebri anterior dextra et sinistra dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Sedangkan arteri cerebri posterior dan arteri cerebri media dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang jalur penglihatan. Jadi, ini jadi kita bisa melihat suatu benda itu prosesnya melihat dimulai dari cahaya yang mengenai benda. Kemudian masuk ke dalam mata secara berturut-turut melalui kornea, aqueous humor, pupil, kemudian ke lensa mata, lalu ke vitreous humor, dan akhirnya sampai pada reseptor yang ada di bintik kuning retina. Apabila rangsangan saraf sudah mengenai fotoreseptor, maka impuls sensorik akan menuju ganglia yang terdapat pada retina bagian depan. Kemudian, impuls sensorik meneruskan ke serabut-serabut syaraf yang jumlahnya sangat banyak, dan akhirnya sampai ke saraf optik hingga diteruskan ke otak untuk diproses menjadi respon cahaya dari sebuah benda yang masuk ke dalam mata, kemudian membentuk bayangan kecil yang berbalik pada retina. Nah, setelah jalur penglihatannya ada otot kita. Jadi, gerakan bulbus oculi atau bola mata itu dikontrol oleh 6 otot ekstraokular atau musculus bulbi di dalam orbita, yaitu 4 otot rectus, yaitu musculus recti superior, inferior, medialis, dan lateralis. Kemudian
dua otot oblik, musculus oblik superior dan inferior. Semua otot ekstraokuler yang berorigo pada annulus tendinous communis, annulus tendinous din, kecuali musculus obliquus inferior dan juga superior. Nah, keenam otot ini berinsertio pada sklera. Keempat otot rectus ekstraokular masuk ke dalam anterior ekuator bola mata, sedangkan otot oblik orbita masuk ke posterior ekuator. Struktur tendinosa seperti cochlea yang menempel di anterior area atas os frontal dan bekerja sebagai hipomokleon untuk musculus obliquus superior mengarahkan otot ke belakang ke arah insersionya di atas bola mata sebelah posterior ekuatornya. Kemudian annulus tendinosus din yang merupakan origo musculus levator palpebra superioris yang berproyeksi ke dalam kotak mata. Nah, kemudian ada syaraf simpatis dan juga parasimpatis. Yang pertama, sistem syaraf simpatis ini tuh berasal dari regio thoracolumbalis medulla spinalis, memiliki serat praganglion cholinergic mengeluarkan asetilkolin yang pendek dan serat pascaganglion adrenergic mengeluarkan norepinefrin yang panjang. Nah, sistem kemudian saraf parasimpatis itu berasal dari otak dan regio sacromedulla spinalis, memiliki serat paraganglion olinergik yang panjang dan juga serat pascaganglion cholinergic yang pendek. Pada umumnya, serat pascaganglion simpatis dan parasimpatis bersama-sama mensyarafi organ efektor yang sama. Nah, medula adrenal adalah suatu ganglion simpatis yang mengalami modifikasi yang mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin ke dalam darah. Reseptor cholinergic nikotinik berada di ganglion autonom dan medula adrenal serta berespon terhadap ACH yang dilepaskan oleh semua serat praganglion autonom. Reseptor cholinergic muskarinik berada di efektor autonom dan berespon terhadap ACH yang dilepaskan oleh serat pascaganglion parasimpatis. Nah, perlu diingat juga, serat preganglion ini disebut serat cholinergic karena mereka mengeluarkan neurotransmitter yang sama yaitu ACH. Sedangkan pada pascaganglion di otonom atau simpatis mereka bisa mengeluarkan neurotransmitter yang berbeda seperti NE disebut serat adrenergik. Sebagian besar serat preganglion syaraf autonom sangat pendek, bersinar dengan badan sel neuron pascaganglion di dalam ganglion yang terletak di ganglion simpatis. Pada simpatis, neurotransmitter preganglion ada satu yaitu ACH dan neurotransmitter pascaganglion otonom terbagi menjadi dua yaitu ACH dan NE atau norepinefrin. Pada syaraf simpatis hanya ada satu neurotransmitter yaitu ACH. Serat preganglion parasimpatis berasal langsung dari kranium dan sakrum SSP. Serat-serat ini lebih panjang daripada serat preganglion simpatis karena mereka tidak mampir dulu di ganglion otonom dan langsung ke organ kardiak. Nah, kemudian saya akan jelaskan tentang modalitas syaraf kranial. Nah, modalitas syaraf kranial ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan rangsangannya ada aferen dan juga eferen. Dan berdasarkan bentuk rangsangannya ada general dan spesial. Kemudian berdasarkan asal-usul organ ada somatik dan juga visceral. Nah, ada tujuh tipe modalitas atau komponen fungsi dari nukleu nervi kranial, yaitu yang pertama ada GSE atau General Somatic Efferent, kemudian ada GVE atau General Visceral Efferent, ada SVE Special Visceral Efferent, kemudian ada GVA General
visceral afferent, kemudian SFA spatial visceral afferent, GSA general somatic afferent, SSA spatial somatic afferent. Nah, kemudian tabel ini adalah pembagian modalitas dari masing-masing syaraf kranialis. Nah, ini juga kemudian dari 12 syaraf kranialis masing-masing fungsinya, saya ingin membahas lebih lanjut beberapa syaraf kranialis dan hubungannya dengan komponen fungsi. Jadi, nervus olfactorius itu berhubungan dengan SVA. Kemudian untuk nervus opticus itu berhubungan dengan SSA, lalu nervus 3, 4, dan 6 itu dari GSE, kemudian nervus vestibulocochlearis itu kemudian ada nervus hypoglossus berhubungan dengan GSE. Nah, ini adalah sumber gambar dan juga daftar pustaka yang kita gunakan. Jadi, sekian video dari saya. Ada kurang lebih yang mohon maaf. Terima kasih.